Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا المسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. ومهما خرج الإمام, dan ketika keluar siapa imam, artinya keluar dari rumah ke masjid, faqta'is salata, ketika jamaah sudah menunggu di masjid mau sholat Jumat, menunggu imam, tiba-tiba imamnya datang keluar dari rumahnya atau dari mobilnya masuk ke masjid, faqta'is salata wal kalam, maka putuskanlah akan sholat dan berbicara. Artinya yang tadinya sholat sunnah banyak, baca ini baca itu, sekarang berhenti. Washtagil bijawabil muadzin, dan sibukkan dengan menjawab yang adzan, karena ketika imam datang muadzin langsung adzan, maka makmum semuanya ahlul jumaah sibukkan dengan menjawab muadzin. Tsumma kemudian bistima'il khutbah, dengan mendengarkan khutbah. Wal itti'adz biha, dan itti'adz ini mengambil pelajaran biha, dengan khutbah. Jadi ini yang wada'il kalam, dan tinggalkanlah akan berbicara, ra'san sama sekali, hale sama sekali. Ra'san itu mana asalnya kan kepala itu pusat sesuatu, artinya hale sama sekali fil khutbah, di dalam khutbah. Jadi yang menjadi titik tekan di sini wal itti'adz biha, dan mengambil pelajaran, artinya mengambil peringatan, ya. Itti'adz itu mengambil peringatan dari kalimat al-wa'd wal irsyad, dengan khutbah. Artinya di sini khutbah harus sesuai dengan bahasa makmum. Kalau kita khutbah di Madura atau secara umum di Indonesia, maka isi khutbahnya itu harus bahasa Indonesia, bahasa Madura atau bahasa Jawa. Sekiranya makmum itu ngerti dengan apa yang disampaikan oleh imam. Jangan panjang-panjang, khutbah itu jangan panjang-panjang. Khutbah itu bukan pidato. Yang penting poin-poinnya, garis-garis besarnya. Dan jangan memasukkan hal yang bersifat politik ke dalam khutbah. Gak bagus. Itu di kitab-kitab besar diingatkan seperti itu. Jangan memasukkan hal duniawi atau kepentingan golongan, kepentingan politik ke dalam khutbah. Wabil khusus khutbatul Jum'ah. Yang dimaksud kepentingan duniawi, kepentingan politik yang hanya untuk kepentingan pangkat, jabatan, dan kedudukan. Bukan untuk kemenangan Islam. Kalau untuk kemenangan Islam itu dibahas secara spesial itu. Jadi kembali lagi wal itti'ad, dan mengambil atau menjadikan pelajaran atau peringatan ini. Bagaimana bisa orang Indonesia, orang Madura khususnya, bisa mengambil peringatan dari khutbah sedangkan makmum itu tidak paham apa yang dikatakan imam. Jadi kotu bahasa Madura mon bisa nih sekoni. Isi khutbahnya ringkas. Khutbah biasa, misalkan khutbah yang biasa ditulis itu di masjid, itu kan paling cuma 5 menit. Ringkas langsung, langsung dirangkum para kaum Jumat rahimakumullah. Isi khutbah hari ini adalah memperingatkan kita, satu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal tertentu seperti
A begini, B begini, C begini, atau 1 begini, 2 begini, 3 begini. Maka marilah kita kembali kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Katakan di dalam Al-Quran begini, dan juga sabda Nabi SAW dalam hadisnya, katakan hadisnya begini. Sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, misalkan itu ya. Terus sudah, barakallahu li wa lakum bitul Qur'an, sudah selesai. Ringkas-ringkas saja. Jadi sekali lagi khutbah itu bukan pidato kalau khutbah Jumat itu. Yang apa namanya? Yang berisi, harus berisi, dan tidak boleh panjang-panjang sebenarnya. Wada'il kalam ra'san fil khutbah fa fil khabar, maka disebut dalam hadis, anna man qala li sahabihi, sesungguhnya orang qala yang berkata man li sahibihi, kepada temannya man, wal imam hali adapun imam, wawunya di situ waw hal. Hali adapun imam yakhutubu, yaitu membaca khutbah imam. Qala itu maqulul qaulnya, maf'ulnya jumlah ini akan lafaz ansit au sah. Ansit akan lafaz ansit, diamlah kamu, atau sah. Sah ini apa? Shh, gitu. Jadi jangan bicara gitu. Faqad lawa, maka sungguh sia-sia man. Waman lawa, dan barang siapa laga, yang sia-sia man, atau main-main man, fala jum'atalah, maka tiada Jumat sempurna bagi man. Ai qauluhu ansit kalamun, artinya adapun perkataannya man lafaz ansit yaitu kalam. Jadi ini kan negur orang lain juga dimaknai kalam, artinya tidak boleh. Tidak boleh. Biarkan saja orang mau berbicara, orang lain berbicara, itu biarkan saja. Yang penting kita yang dengarkan khutbah. Ini kalau terlalu keras, colek lah. Kalau sekiranya dicolek malah tambah keras, biarin saja dia. Banyak anak-anak kecil. Fayambawi ayyanha ghairahu bil isyarah. Ah, ini kan. Maka harus ayyanha, harus melarang man wairahu, akan selain man, bil isyarah, dengan isyarah. Dengan jarinya letakkan di di depan mulut misalkan, artinya diam, jangan berbicara. Lah, bukan bil lafzi, bukan dengan lafaz. Tumaktadi bil imam kama sabaq, kemudian ikutlah akan imam seperti perkara yang telah berlalu mah. Kemudian apa yang dikatakan dilakukan imam, ya ikuti, yaitu sesudah khutbah salat. Fa idza faragta, maka apabila selesai kamu, wasallam, dan memanggil salam kamu, faqra, maka bacalah akan al-Fatihah, surat al-Fatihah, qabla an tatakallam, sebelum berbicara kamu, sab'a marrat, akan 7 kali, wal ikhlas, dan surat ikhlas, sab'an, akan 7 kali, wal muawwidatain, dan 2 muawwidatain, sab'an, berapa? Sab'an, akan 7 kali. Sab'an, 7 kali. Fadzalika ya'simuka minal jum'ati ilal jum'ah, maka adapun itu ya'simuka qiraah, maka adapun itu qiraah, ya'simuka yaitu menjaga dzalika kepadamu, minal jum'ah, dari jum'ah, ilal jum'ah, sampai Jumat yang satunya. Wa yakunu, dan ada dzalik hirzan, yaitu perlindungan laka bagimu, minasyaitan, dari syaitan. Jadi jangan sia-siakan ini. Biasa disebut sab'iyat atau musabba'at. Sab'iyat atau musabba'at. Wa qul ba'da dzalik, dan bacalah sesudah itu, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Ghaniyyu, wahai Zat yang maha kaya, ya Hamid, yang terpuji, ya Mubdi'u, wahai Zat yang memulai, ya Mu'id,
wahai zat yang mengulang, ya Rahim, wahai zat yang maha kasih, ya Wadud, yang maha cinta, aghnini, kayakanlah ni akan aku, bihalalika, dengan halalmu, an haramika, jauh dari yang diharamkanmu. Jadi orang Islam itu minta kaya tidak apa-apa, untuk perjuangan, supaya tidak minta-minta. Dan seharusnya orang kaya itu derma, orang kaya itu harus derma, orang Islam itu harus derma. Yang kaya apalagi harus derma, harus bantu perjuangan ulama. Kalau tidak bantu dengan hartanya, mau bantu apa? Ulama sudah bantu dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Orang kaya mau bantu dengan apa kalau bukan tidak dengan hartanya? Jadi ingat kepada perkataan Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Muhyiddin Al-Haddad rahimahullah, uang itu apabila digunakan untuk perjuangan Islam, untuk ibadah, maka uang itu bukan bagian dari dunia lagi, tapi masuk dalam kategori akhirat. Jadi uang itu kan dunia sudah. Uang itu yang menghancurkan, uang yang bikin hancur. Iya kalau tidak ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, maka uang-uang itu akan berubah bentuk secara maknawi menjadi akhirat. Walaupun secara zahir dunia. Nah, wa bi ta'atika, dengan taatmu, an maksiatik, dari bermaksiat kepadamu. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah, bikin aku semangat untuk taat dan jauh dari maksiat. Wa bi fadlika, dan dengan karuniamu, amman siwak, dari orang siwak yang selain engkau. Kemudian tsumma shalli ba'dal jum'ah, kemudian salatlah kamu ba'dal jum'ah, sesudah salat Jumat, rakaatain, akan 2 rakaat, au arba'an, atau 4, au sittan, atau 6. Fa kullu dzalika marwiyun, maka adapun itu apa, rakaatain, arba'an, sittan, yaitu diriwayatkan fi ahwalin mukhtalifah, di dalam banyak-banyak keadaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian lazimil masjidah ilal maghrib atau ilal asr, tetaplah kamu akan masjid. Artinya kalau bisa tetaplah di masjid ilal maghrib, sampai maghrib, atau ilal asr, sampai asar. Wakun, dan ada dok, ini kalau bahasa Maduranya enak, beda sampian. Wakun, dan jadilah kamu hasanal muraqabah, yaitu orang yang baik muraqabah, yang baik mencari, yaitu orang yang baik mencari lisaati syarifah, akan saat-saat yang mulia. Kalau hari Jumat itu kapan kira-kira saat-saat yang mulia itu? Yang ketika kita minta di situ dijabah oleh Allah, lah kita harus terus mencari itu. Fa innaha mubhamah, maka sungguhnya itu sa'ah asyarifah, mubhamatun, yaitu tidak diketahui. Mubhamatun yaitu tidak diketahui. Tidak diketahui itu bukan bahasa sebenarnya, itu adalah tidak boleh. Sudah tidak lagi. Fi jami'il yaum, di dalam semuanya hari. Fa'asaka, maka jangan-jangan kamu, artinya maka mudah-mudahan kamu antudrikaha, yaitu menemukan kamu akan sa'ah. Wa anta khasyi'un lillah, hal adapun kau yaitu khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mutadarri'un, yaitu khusyuk, maknanya khusyuk juga itu. Mutadarri' itu khusyuk, artinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdur fil jami' al-hilak wala tujalis al-qassas. Wala tahdur, dan jangan hadir kamu fil jami', di dalam masjid jami', al-hilaqah, akan tempat-tempat perkumpulan. Artinya apa?
Kalau di masjid jami, di masjid itu, jangan suka ngumpul-ngumpul yang tiada guna. Wala tujalis al-qussas, dan jangan duduk kamu al-qussas. Artinya jangan duduk bersama kamu al-qussas akan tukang-tukang cerita. Cuman cerita toh anda ada agamanya, anda ada apa-apa. Maka jadi kiai, jadi ustadz itu kalau ngajar di masjid jangan samakan ngajar di lapangan. Harus lain dong. Jangan banyak membawa hal-hal yang bikin tidak khusyuk. Lainlah masjid lain. Di lapangan, di alun-alun silahkan saja mau agak atau bercanda bagaimana. Tapi kalau di masjid mau pidato hati-hati. Tidak sama tempatnya, tidak sama. Bal akan tapi majlisal ilmin nafi', akan majlis ilmu yang bermanfaat. Artinya jangan kalau di masjid ngumpul-ngumpul yang tiada guna, tapi yang disarankan apa? Artinya ijlis majlisal ilmin nafi' atau jalis majlisal ilmin nafi'. Duduk artinya akan tempatnya ilmu yang bermanfaat. Ngaji di masjid, ngaji Quran, ngaji kitab, itu bagus sekali. Wa huwa alladhi yazidu fi khaufika min Allah. Huwa adapun ya al-ilmun nafi' alladhi yazidu, yaitu yang menambah, alladhi fi khaufika di dalam takutmu min Allah dari Allah Ta'ala. Wa yanqusu min raubatika minad dunya, dan mengurangi ya ilmu nafi' atau majlisnya sekalipun, min raubatika dari keinginanmu atau cintamu fid dunya di dalam dunia. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Fa kullu ilmin, maka adapun semua ilmu, la yad'uka yang tidak mengajak ya ilm ka kepadamu, minad dunya dari dunia, ila al-akhirah ke akhirat, fal jahlu. Jadi la yad'uka yaitu, jadi khabar di situ ya. Yaitu yang tidak mengajak ilmu kepadamu minad dunya dari dunia ila akhirah, fal jahlu a'wadu 'alaik, maka adapun bodoh, a'wadu 'alaik, yaitu lebih lebih pantas, 'alaika atas kamu, min hudaria ilmin la yad'uka minad dunya ila akhirah, daripada ilmu. Jadi ada ilmu tapi tidak membawa kita ke akhirat, tidak bisa mengajak kita ke perkara-perkara yang bisa mendatangkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik bodoh, kata Imam Ghazali, lebih baik bodoh daripada ilmu itu. Maksudnya ini pinter bikin pesawat terbang, pinter bikin kereta api, pinter bikin ini dan itu. Jadi ini secara tasawuf ya, secara tasawuf, tapi nggak bisa ibadah, rugi. Apalagi ilmunya menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Guna apa, memang tidak ada gunanya orang seperti itu? Ada gunanya, tapi digunakan oleh orang lain. Kita umat Islam, alhamdulillah sudah terbekali syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian semangat ibadah. Jadi kalau kita melihat orang-orang kafir yang bikin pesawat terbang, bikin kapal kapal selam, kereta api, mobil dan lain sebagainya, kita tidak boleh mencela-cela mereka, itu enggak. Tapi kita bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Kita jadi orang beriman, kita bersyukur. Mencela mereka dengan arti secara iman, ya memang nggak usah dicela mereka, itu kasihan memang kita. Tapi manfaatnya kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala yang mentaskhir, yang menundukkan mereka dengan diberi pengetahuan bikin pesawat, bikin mobil dan lain sebagainya, sehingga manfaatnya itu kita yang menikmati. Mereka juga menikmati, tapi hanya sebatas dunia. Mereka tidak membawa mobil mereka ke masjid. Mereka tidak membawa kereta api mereka silaturahmi. Mereka tidak membawa
pesawat terbang mereka pergi haji. Nah, yang membawa peralatan-peralatan canggih yang mereka ciptakan itu yang akan menghasilkan pahala hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kamu. Billahi kepada Allah Ta'ala, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat, seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajab lah. Wa aktsirid du'a, dan perbanyaklah akan doa inda tulu'i syamsi, ketika metu matahari, ketika muncul matahari. Wa inda zawal, dan ketika tergelincir matahari, karena ini doa waktu-waktu mustajab. Wa indal ghurub, dan ketika terbenam matahari. Wa indal iqamah, dan ketika iqamat. Wa inda su'udil khatib, dan ketika naiknya khatib al-mimbarah, akan mimbar. Wa inda qiyamin nas, dan ketika berdirinya manusia ila shalah, ke salat. Ketika al-muqim atau orang yang muadzin itu mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu termasuk doa yang mustajab. Waktu-waktu di mana doa kita yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayushiku an takuna as-sa'atu syarifatu fi ba'dhi hadhil awqat. Fayushiku hampir antakuna, harus ada as-sa'atu syarifatu, saat yang mulia, fi ba'dhi hadil awqat, yaitu ada di sebagian ini banyak-banyak waktu. Yushik itu hampir, artinya jangan-jangan memang di sini aja, jadi bisa dipastikan lah yushik itu maknanya. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, anta tasaddaqah, berusahalah ya, bersungguh-sungguh tidak apa-apa. Anta tasaddaqa, akan bersedekah kamu fi hadzal yaum, dalam ini hari, bima taqdiru alaih, dengan perkara takdir yang mampu kamu alaihi atasnya, sedekah. Wa in qallah, dan walaupun sedikit sedekah. Nah, atau ma, bima, dengan perkara takdir yang mampu kamu alaihi atas ma. Sedekah tidak apa-apa. Sedekah taknya itu bukan taknis hakiki, tapi majazi. Wa in qalla, dan walaupun ada ya ma. Fatajma'a bainas shalah was sadaqah, maka mengumpulkan kamu di antara salat, sedekah, puasa, membaca Al-Qur'an, zikir, dan iktikaf. Subhanallah, hari Jumat. Makanya orang-orang tua kita itu malam Jumat sudah sedekah kan. Rebe jangan ngotur ya. Rebe cong malam Jumat sedia rebe. Identik dengan mengirimkan untuk arwah-arwah orang-orang tua kita. Waj'al hadzal yawma minal usbu' khassatan li akhiratik, dan jadikanlah akan ini hari minal usbu', dari seminggu, khassatan, akan yang khusus, li akhiratika, untuk akhiratmu. Fasahu ayyakuna kafaratan, maka mudah-mudahan ya yaum, hadzal yaum, ayyakuna itu ada atau jadi, hadzal yaum kafaratan, yaitu kafarat itu pelebur dosa, li baqiyatil usbu, akan semua hari-hari seminggu. Jadi diharapkan, asa itu diharapkan hari Jumat itu, di mana di hari Jumat itu ibadahnya lebih daripada hari-hari yang lain, maksiatnya bisa mungkin tidak ada atau sangat minim, maka diharapkan akan menjadi pelebur, penggugur akan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang diberbuat selama satu minggu. Jadi luar biasa, hari Jumat itu luar biasa. Maka Idul Muslimin, hari Jumat itu Idul Muslimin. Makanya dulu kalau hari Jumat itu libur sekolah. Dulu hari Jumat libur sekolah. Sampai sekarang kalau di pesantren hari Jumat libur. Untuk apa? Untuk zikir, untuk beribadah. Itu kalau hari Jumat, untuk zikir, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT lebih banyak daripada hari-hari yang sebelumnya. Jangan malah kalau hari Jumat oleh santri dibikin
apa namanya, liburan yang nggak bener, jangan. Ya. Minimal perbanyak sholawat. Allah, sholawat itu luar biasa. Sholawat apa boleh lebih biasa nih pondok. Jangan tinggalkan sholawat. Jangan tinggalkan sholawat. Jangan tinggalkan sholawat. Perbanyak sholawat. Kalau bisa orang Islam itu jangan kurang 1.000 per hari. Sholawat itu. Minimal 100. Minimal 100. Malu kita kalau enggak perbanyak sholawat pada baginda Nabi SAW. Minimal 100. 100 itu sangat minim, itu sudah sangat minim. Maka dalam thariqah, hampir semua thariqah ajarannya itu sholawatnya pagi sore 100-100. Pagi sore, pagi 100, sore 100. Itu minimal itu. Thariqah itu minimal seperti itu. Jadi minimal memang istighfar dalam sehari semalam itu 100, salawat ya 100, la ilaha illallah 100. Insya Allah selamat lah. Orang Islam kalau seperti itu semua selamat. Yaitu orang Islam apa? Terlalu santai dalam masalah ini. Ditanya Aki, kamu baca solawat, kok ngerokok terus? Apa dia bilang? Saya walaupun ngerokok sambil berzikir, mana bisa ngerokok sambil berzikir? Tidak bisa. Kalau mau berzikir, lisannya, mulutnya harus bersih. Pakai siwak dulu. Ya, jangan bau rokok. Kalau tafakur, masuk akal. Orang ngerokok itu tafakur, masuk akal sambil memikir tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Orang melihat laut, melihat gunung, melihat apa namanya, awan yang berarak ke sana kemari, melihat hujan, melihat langit tanpa tiang dan lain sebagainya, bisa tafakur sambil merokok. Tapi kalau dia bilang, saya walaupun merokok sambil baca salawat, apa keluaran dari diri salawat? Tidak bisa, jangan jadikan alasan. Ngerokok itu, ngerokok, banyak sih kan orang yang ngerokok, santreh. Rokok itu, satu batang itu paling cepat 10 menit, jam. 10 menit itu satu batang itu. Itu satu batang 10 menit, itu sudah dapat sholawat bisa 100 itu. Kalau istighfar, kalau cuma astagfirullahaladzim, astagfirullah, sudah lebih dari 100 itu. Jadi jangan sia-siakan. Nah, jadi kalau kita dalam sehari semalam bagi yang ngerokok, misalkan dari ngerokok itu, coba rokoknya itu habis berapa apa namanya, berapa lencer, berapa linting satu hari satu malam. Kalau satu pak 12, anggaplah 10 ya. 10 kali anggap 5 menit. Kalau satu pak 12, sudah 1 jam itu. 1 jam. Adakah wiridan kita dalam sehari semalam 1 jam? Coba wirid dalam sehari semalam itu 1 jam. Hanya untuk wirid. Uh, uh, Cepatnya keterima dan Gusti Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Waffaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Amin ya rabbal alamin.